Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan materi kita hari ini tentang kerajinan bahan lunak. Di mana materi ini adalah materi pertama pada kelas 8, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita. Ada 4 tujuan pembelajaran, ada membedakan bahan lunak alami dan buatan, kemudian dapat mengetahui teknik pembuatan, kemudian dapat mengetahui fungsi kerajinan bahan lunak, dan yang terakhir dapat mengetahui motif ragam hias. Selanjutnya, kepengertian produk kerajinan bahan lunak. Kalau dari bahan lunak, itu berarti yang bersifat lembut atau yang bersifat elastis. Jadi di sini maksudnya itu adalah produk kerajinan bahan lunak yang menggunakan bahan dasarnya itu bersifat lunak. Nah, kemudian ada di sini lagi selanjutnya itu bahan lunak yang digunakan. Ada 2 bahan lunak yang digunakan. Bisa kalian lihat dari gambar. Yang pertama itu adalah bahan lunak alami, dimana dari kata alami itu berarti bisa diperoleh atau didapatkan dari alam sekitarnya. Kemudian untuk contohnya itu di situ ada bubur kertas, kemudian ada gips, ada fiberglass, lilin, sabun dan sebagainya. Kemudian untuk bahan lunak yang kedua itu bahan lunak buatan. Nah, di sini maksudnya buatan itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah itu menjadi bahan lunak. Nah, di sini contohnya itu adalah bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun dan spons. Itulah bahan yang digunakan. Kemudian untuk teknik pembuatan, di sini ada 5 teknik pembuatan. Itu yang pertama ada membentuk, kedua membordir, ketiga menenun, keempat itu mengukir, dan yang terakhir itu adalah menganyam. Ya, ini adalah teknik-teknik pembuatan dalam kerajinan bahan lunak. Dari membentuk, kemudian bisa membordir, menenun, mengukur dan menganyam. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada gambar, Nak. Ada 3 gambar. Nah, ini termasuk fungsi kerajinan bahan lunak, di mana fungsi itu terdiri dari 2 jenis. Ya, ada yang bisa sebagai benda pakai dan ada sebagai benda hias. Nah, kalau benda pakai di sini kita lihat itu adalah dia lebih mengutamakan fungsinya dan unsur keindahannya itu sebagai pendukungnya saja. Nah, kalau benda hias itu yang lebih ditonjolkan itu adalah aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Itulah perbedaan fungsi kerajinan benda pakai dan kerajinan benda hias. Kalau benda pakai banyak itu contohnya, ya bisa kita lihat dari gambar ya. Nah, itu ada contoh benda pakai dan benda hias. Kalau benda hias itu kita lihat ada gambar yang terakhir itu yang ketiga. Nah, itu termasuk benda hias. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada motif ragam hias. Ada 4 motif ragam hias. Yang pertama itu kita lihat gambar itu bentuk ragam hias geometris, di mana geometris itu bentuknya teratur, dapat diukur ya. Nah, kalau realis ini berbentuk nyata yang ada di alam sekitar. Bisa kalian lihat nomor 2, itu ada gambarnya. Nah, kemudian kalau dekoratif itu suatu keindahan atau dekorasi bisa. Kemudian yang terakhir itu ada motif abstrak. Nah, motif abstrak ini tidak dapat dikenali lagi objek asalnya karena dia memang bersifat abstrak. Nah, itulah penjelasan dari Ibu mengenai kerajinan bahan lunak.
Nah, untuk selanjutnya tugasnya nanti bisa Ibu share melalui WA group dan silakan kalian kerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.